Tepat video kali ini dibuat, sudah 7 tahun aku masuk di industri properti. Dan teman-teman, pada saat itu aku ngerasa kalau properti itu adalah sesuatu yang menakutkan. Kita akan berhubungan dengan bank, berhubungan dengan KPR, akan ada banyak ketidakjelasan bagaimana saya mampu untuk mencicil propertinya tersebut. Tapi per video kali ini dibuat, aku barusan aja mengakuisisi propertiku yang ke-35, Bapak Ibu. Nah, ini dia rumah yang sudah pernah aku review sebelumnya, rumah tua dari harga sewa 200.000 menjadi 2 juta rupiah. Ini dia kos Vietnam. Hari ini kita akan review full perjalanan aku dari dulu rombak yang bentuknya seperti ini, dan akhirnya kita rombak total menggunakan arsitektur yang mahal. Kita rombak menjadi fasadnya seperti ini, kos-kosannya seperti ini. Dan teman-teman, kenapa ini disebut sebagai kos Vietnam? Karena kita menggunakan arsitektur yang ada di sana. Kalau misalkan teman-teman perhatikan, atapan-atapan di kafe-kafe yang ada di sana itu bentuknya kurang lebih seperti ini. Dan rata-rata mereka itu main di pencahayaan, dan bentuknya itu adalah rooster-roosternya yang membuat dominan dari arsitekturnya itu kental sekali rasa Vietnamnya. Tapi ada beberapa yang ditweak juga seperti keramiknya, ada yang beberapa juga yang dirubah seperti pencahayaan di atasnya, dan termasuk juga landscape-nya. Nanti aku bakal jelasin satu persatu, tapi teman-teman nonton videonya ini sampai habis supaya teman-teman juga paham gimana caranya ngerubah rumah yang benar-benar nggak ada harganya sama sekali. Rumah yang dulunya itu pengen dibuang karena ini tidak bisa menghasilkan, tidak naik harganya. Tapi setelah kita rombak menjadi kos-kosan, menjadi sesuatu yang bernilai, harga sewanya naik 10 kali lipat dari 200.000 menjadi 2 juta. Ini dia kos Vietnam. Bapak Ibu, di depannya yang kita rombak pertama kali itu adalah dinding parkirannya. Kenapa? Karena parkirannya ini tuh sangat mengganggu karena terlihat sangat-sangat sempit. Makanya kita hancurin semua itu supaya tidak ada lagi dinding penghalangnya antara rumah dengan luar. Dan ini mungkin nggak bisa dipraktekkan di semua kota ya. Karena hanya di Jogja aja yang menurutku itu masih sangat aman. Dan mungkin Bali teman-teman juga bisa melakukan hal seperti ini. Tapi kalau untuk di Jakarta ini sangat-sangat tidak disarankan ya. Terus kemudian yang kita rombak berikutnya itu adalah di bagian atapannya. Karena atapannya itu dulu adalah rumah tua yang bentuknya kayak gini. Setelah itu kita babat habis semua, kita bentuk atapannya menjadi panjang seperti ini dan melekuk seperti ini ya. Kemudian di bagian fasadnya kita nggak terlalu main-mainan marmer yang terlalu mahal. Kita menggunakan barang yang murah tapi sesuai dengan konsep. Makanya kita ambil rooster-rooster berwarna hijau ini. Ini jadi salah satu alternatif. Bagaimana konsep itu akan membuat biaya Bapak Ibu itu bengkak atau enggak. Waktu aku riset kira-kira renovasinya paling minim itu seperti apa, aku menemukan cara yang seperti ini. Kita harus memakai konsep-konsep dari Vietnam itu sendiri. Makanya kalau Bapak Ibu lihat, ini kayak di restoran-restoran pho ya. Kita lihat di banyak rooster kayak gini, warnanya hijau dominan seperti ini. Dan untuk menambahkan kesan supaya kelihatan itu lebih mewah dan orang itu ngerasa kayak kembali pulang, kita sengaja naikkan dari bagian level parkiran menuju ke rumahnya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya. Dan ini adalah tempat untuk mereka menaruh sepatunya. Nah, kemudian di bagian sini supaya tidak mengganggu fasad dari tampak depannya, sengaja kita hide. Dan Bapak Ibu bisa lihat ini adalah token-token per setiap kamar-kamarnya ya. Di sini akan ada 13 kamar ya. Terus kita udah pasangin tokennya meterannya satu-satu. Dan kenapa kita hide juga? Supaya fungsinya tidak terlalu berisik kalau misalkan ada yang nyala. Karena pengalaman dari kita sebelumnya, kalau tidak dipasang seperti ini itu berisik banget kalau ada 1 atau 2 orang yang menyala tokennya. Nah, kemudian supaya mereka itu kerasa kayak balik lagi dari rumah dan nggak sekedar kayak rumahnya itu ya masuk ke dalam pintu, kita sengaja bikin mereka itu ngerasa kayak ada putarannya dulu ya. Mereka masuk, terus habis itu mereka baru masuknya dari sini. Nah, ini dia tuh, Bapak bisa lihat sendiri ya, secara ruangannya itu benar-benar kerasa sangat-sangat terang ya. Bapak lihat ya,
Ini cuacanya lagi mendung ya, tapi kalau misalkan dia nggak mendung, bener-bener kerasa terangnya tuh luar biasa. Kenapa? Karena kita menggunakan rooster di bagian depannya. Ini sengaja sudah kita plotting roosternya itu bentuknya seperti ini supaya apa? Hujan supaya juga nggak tampias. Kita udah pernah hujan agak gede karena kita menggunakan atap yang panjang sampai ke depan. Jadi ketika hujan pun di sini itu tidak akan kena tampiasnya. Dan yang menarik, Bapak Ibu, dengan menggunakan rooster yang sebanyak ini, kita nggak perlu takut yang namanya pengap dan lembab. Karena kos-kosan itu paling bahaya adalah pengap, lembab, itu yang paling bahaya. Makanya kita bikin sengaja di bagian atasnya pun juga, kalau Bapak Ibu lihat ya, ini masih ada bagian yang dibikin kosongan gitu supaya jadi apa? Supaya jadi void, supaya udara juga jauh lebih masuk. Dan ini adalah bentuk kamar-kamarnya. Bapak Ibu kebayang nggak sih? Rumah yang dulunya hancur banget ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita rubah total menjadi seperti ini. Dan ini menarik. Ini pertama kalinya kita cobain kos-kosannya kita menggunakan rooster dan tidak menggunakan jendela sama sekali. Ya, ini dia kamar dari kos Vietnamnya itu sendiri. Bapak Ibu bisa lihat ya, ini sengaja kita nggak terlalu banyak ngerubah dari desain kos-kosan kita yang sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena memang kita ngerasa kalau misalkan terlalu banyak perubahan, yang terjadi itu adalah meribetkan purchasingnya kita. Ya. Dan kalau misalkan Bapak Ibu lihat, karena bentuknya ini adalah renovasi dari rumah tua, akan ada pintu-pintu yang kelihatannya tuh pintu lama yang kita akhirnya rombak karena kita bisa ngerasain pintunya masih bagus, kita pakai lagi. Nah, di sini Bapak Ibu lihat kamarnya sudah jadi udah dapat apa aja? Udah dapat kasur ya. Kemudian udah ada bantal, guling dan juga rooster di 2 tempat ya. Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini kalau sayang sih Bapak Ibu nggak bisa datang ke sini. Sebenarnya kalau alumni nanti bakal aku ajak untuk datang ke kos-kosanku ini biar Bapak Ibu tuh ngerasain sendiri betapa nyamannya walaupun tidak menggunakan jendela sama sekali. Kita nggak ngerasa pengap, nggak ngerasa lembab, dan aku yakin furniture juga jadi jauh lebih awet ya. Ini penting karena kalau furniture itu berjamur, anak-anak tuh nggak bakal betah ya. Apalagi kalau misalkan kita di Jakarta ya, bagian dimana kiri kanannya itu sudah ada rumah, itu kan pasti akan pengap banget. Kita bikin jendelanya selalu dari lorong, dan ini kita sengaja di bagian depannya itu kita kasih rooster full biar udaranya itu ngalir. Nah, di sini mereka akan masuk, udaranya masuk ke dalam rooster setiap kamar. Dan di sini juga sudah ada apa? Meja 1, kursi 1 ya. Kita udah pengalaman banget mulai dari coba meja yang modelnya itu adalah ditanam di tembok ya, itu sering goyang ya. Meja yang bentuknya tuh olimpik itu juga sering banget rusak ya. Nah, sekarang kita beli meja yang kurang lebih kayak gini ya. Ini kokoh karena di sini dikasih besi ya. Jadi ini jadi lebih tahan banting ya. Untuk kursinya pun juga enak ya karena kita menggunakan roda ya. Ini khusus buat alumni nih, aku kasih tahu nih supplier-suppliernya nih, yang murah yang mana, yang bagus yang mana ya. Di sini juga ada lemarinya juga. Nah, lemarinya udah diisi ya. Ini buat peralatan konten ya Bapak Ibu ya, nih lihat Bapak Ibu. Udah ada semua lengkap ya. Dan kemudian untuk kamar mandinya seperti biasanya kita selalu pakai kamar mandi dalam ya. Di sini ini kita udah pasang pintu-pintu yang nggak terlalu mahal lah. Ini pintunya bukan pintu-pintu yang kita bikin ya, ini udah pabrikan semua. Nah, terus habis itu seperti biasanya kita bikin kamar mandinya tuh kurang lebih seperti ini, lengkap ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mulai lihat pispotnya sudah ada, terus jet showernya juga ada, kemudian juga shower air panas air dingin juga ada, sampai dengan water heaternya dan juga exhaustnya juga lengkap. Ini penting, kadang-kadang lupa masukkan exhaust bikin kos-kosannya kita jadi pengap dan juga bau ya. Nah, dari sini kita bikin pencahayaannya juga bagus ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian juga udah ada tambahan satu lagi, ada TV kecil di sini ya. Banyak yang tanya sama aku, Ton sebenarnya masih butuh gak sih orang itu pakai TV? Sedangkan kita kan selalu sekarang lihatnya itu di YouTube. Nah, tapi jawabannya aku udah pernah survei, udah pernah riset, ternyata orang juga masih butuh TV ya. Nah, apalagi teman-teman kalau misalkan bisa dapet yang smart TV itu jauh lebih enak, jauh lebih nyaman karena mereka pasti bakal gunain terus gitu ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke kamar-kamar selanjutnya. Kamar-kamar selanjutnya kurang lebih hampir sama ya, bentuknya kurang lebih mirip-mirip ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri itu ya. Cuman tinggal peletakan layout-layoutnya aja yang dikit-dikit berubah ya. Ada kamar yang memang besar, ada kamar yang lebih kecil ya.
Ini adalah salah satu contoh kamar yang agak besar. Jadi mereka itu bisa tidur berdua. Karena ini luasan kasurnya itu bisa sampai 140. Tapi kalau yang tadi karena kamarnya agak kecil ya, kita bikinnya ukurannya 100. Kenapa kamar-kamarnya itu ada yang besar dan yang kecil? Ya karena memang kondisinya kita ini renovasi dari rumah bobrok ke rumah tua yang nggak ada harganya, kita rombak total menjadi kamar yang benar-benar bagus. Dan ini Bapak Ibu nanti tinggal lihat, kita ini nanti bakal kasih linen juga, kasih bantal, kasih guling, kasih bed runner dan macam-macam, pokoknya mempercantik supaya ruangan ini jadi jauh lebih layak untuk anak kos masuk ya. Oke, ini kebetulan juga baru banget jadi ya. Jadi kita lagi namanya cek semua kamarnya, kita cobain semua lampu dinyalakan, AC dinyalakan, air dinyalakan, kita cobain satu-satu semuanya supaya apa? Supaya kita tes sebelum BAST ke kontraktor, kita perlu melakukan pengecekan yang seperti ini. Hari ini kita akan BAST dan ternyata udah banyak list yang kita lihat, oh ternyata banyak ya defek-defeknya, oh ternyata banyak ya rusak-rusaknya. Ini juga menjadi pembelajaran aku ya, karena sebelumnya waktu aku BAST aku cuma ngelihat kayak 1 atau 2 kamar aja, tapi ternyata begitu perjalanan ada AC yang ketahuan ternyata nggak dingin, ternyata ada pipa yang begitu dinyalakan bocor dan ngerembet ke bagian lorong dan akhirnya harus dibobok semua, diulangin semuanya. Nah itu pembelajaran penting banget, karena kalau misalkan anak kos sudah masuk pasti akan nggak nyaman, dari Google review pun juga pasti akan jelek ya. Dan di sini ini adalah ruangan yang paling aku suka karena arsiteknya itu membuat warna yang berbeda lagi. Jadi kalau tadi kita lihat kuning semua, ini ada perbatasan warna hitam ya, dikasih list plang di sini dan kemudian masuk ke warna hijaunya. Tuh lihat ya. Terus di bawahnya kita pakai rumput-rumputan sintetis supaya kelihatan jauh lebih homey. Terus kemudian kita juga di bagian atapnya pun juga kita kasih skylight lagi dari atas sampai bawah. Jadi teman-teman kalau misalkan mau dapat pencahayaan juga masih bagus karena di depan ada, di belakang juga ada. Ya kamarnya ini juga standar ya, kamarnya kurang lebih mirip-mirip lagi ya. Kita desainnya semua mirip-mirip semua ya, nggak pakai banyak yang perubahan gimana. Kenapa? Karena kita ngerasa nggak usah terlalu yang signifikan banget perubahannya supaya nggak meribetkan secara kita punya purchasing, auditor itu nggak terlalu pusing ya. Nah di sini juga nanti Bapak Ibu lihat, ini kita punya view tuh bagus karena kita dapat view dari Hotel Sheraton. Jadi kalau Bapak Ibu lihat landscape-nya itu kan cakep banget ya. Nah ini karena kita dapat view dari Sheratonnya itu sendiri. Nah ini jadi Bapak Ibu lihat ke belakang itu pencahayaannya bagus-bagus semua tuh. Nah ini ada spot-spot yang memang kita kasih stop kontak. Kenapa harus kayak gini? Karena nanti ini kita bakal pasang semuanya tuh CCTV. Jadi kita menghindari buat kecurian lah. Terus habis itu orang-orang ngerasa kayak kok kos-kosannya tuh nggak aman banget lah. Ya makanya kita semua pasang ada CCTV. Sekarang CCTV juga murah-murah. Ada yang bisa gerak, ada yang bisa ngerekam suara. Jadi kalau teman-teman itu ada masalah, gampang banget keteknya dari sini. Ini murah. Dia bisa simpen sampai 2 minggu sampai 3 minggu gitu ya. Dan ini yang aku agak gak ngerti, kenapa stop kontaknya harus tinggi ini ya. Ini dibikinnya sama arsiteknya itu tinggi banget. Ini kamarnya juga masih sama ya, kurang lebih di bagian sini Bapak Ibu bisa ngerasain sendiri. Tuh belakangnya kita bikin agak besar nih, jendelanya agak besar dan belakangnya itu langsung view-nya tuh view Hotel Sheraton. Jadi cakep banget nih Bapak Ibu ya. Akan kerasa hijaunya ya, akan kerasa bagusnya ketika Bapak Ibu bisa ngeliatin view-view yang dari Sheraton itu ya. Kita sebenarnya ada kosan lagi yang di berikutnya yang sebelah sini persis, itu barusan kita buat juga kurang lebih sekitar 28 kamar. Dia juga punya view sama, view-nya juga Sheraton juga, jadi cakep ya. Nah ini juga Bapak Ibu bisa lihat ya, pemasangan dari arsitek yang mahal. Lampu itu tuh nggak bener-bener cuma turun dari bawah, tapi dari kiri ke kanan Bapak Ibu ya. Dari dinding tuh dinding itu bisa ada pencahayaan. Jadi begitu kita datang itu vibes-nya akan kerasa beda banget seperti lorong pada umumnya ya. Kalau teman-teman itu ngeliatin dari videoku sebelumnya, ini adalah ruangan untuk menuju ke atas ya. Ini ruangan itu sebenarnya dulunya itu buat taruh jemuran, taruh barang-barang di atas, gudang ya. Habis itu kita rombak semuanya, kita bikin jadi kamar-kamar. Nah ini dia Bapak Ibu ya. Kita sediakan juga pantry-nya buat mereka itu pada masak-masak semua di sini semua ya. Ini udah ada kamar-kamar lagi untuk mereka itu pakai ya. Nah nanti ada satu kamar yang bakal kita sewakan, itu kamar mandinya kamar mandi luar.
Nah, kenapa? Kenapa ada satu kamar di luar? Karena layout Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita rumah tua, kita nggak akan bisa 100% maksimal ya, karena kita sudah ada layout-layout yang kalau misalkan kita bongkar membutuhkan biaya sampai ratusan juta. Daripada kayak gitu, kita pertahankan aja existingnya, kita jual dengan harga yang murah. Oh, kalau misalkan kita jual harga yang murah, orang juga akan tertarik untuk masuk dan tertarik untuk melihat. Kenapa? Contohnya gini nih, kalau misalkan teman-teman itu punya kosan dengan harga 1,8, tapi teman-teman bisa ngomong start from 1,5. Nah, start from 1,5-nya itu adalah kamar mandi luar yang kayak gini. Nah, itu teman-teman. Jadi, ini adalah kosanku yang terbaru dan aku ngerasa happy banget dengan hasilnya, happy banget dengan hasil renovasinya. Karena ini menurutku adalah salah satu pencapaian lagi, dimana kos-kosan ini tuh menjadi nostalgic buat aku juga. Dari yang dulunya itu takut-takut untuk mengakuisisi satu properti aja, sekarang itu udah menjadi habit. Bahkan udah jadi kayak, oh ternyata kalau misalkan kita bisa kelolainnya dengan benar, itu gampang banget untuk kita duplikat tambah 1, tambah 2, tambah 3, dan seterusnya. Aku happy banget karena ini menjadi perjalanan sejarah aku, bahwa sekarang aku bisa memiliki properti-properti dengan jauh lebih gampang, tanpa perlu mikir terlalu panjang, dan hasilnya memuaskan. Semua properti-propertinya itu berjalan dengan sangat bagus, running well semua. Ini bukan hanya sekedar kos-kosan dan bukan hanya pencapaian kayak pecah telur biasa, tapi ini menjadi pembuktian diri bahwa ternyata banyak loh orang-orang kalau mereka mengerti cara menggunakan perbankan dengan benar, mereka tahu cara untuk hack properti dengan benar, mereka tuh bisa mengakuisisi aset-aset yang harganya miliaran itu dengan sangat-sangat mudah. Asal teman-teman tahu caranya, tahu cara mainnya. Karena nggak semua properti yang ada pada saat ini itu adalah properti yang bagus. Teman-teman harus benar-benar cari, harus benar-benar ketemu celahnya, dan teman-teman akan ngerasain benefit yang sangat luar biasa. Karena ketika aku bangun ini, sama sekali aku tidak menggunakan uangku sepersen pun. Aku hanya menggunakan uangnya itu untuk renovasi. Itu pun hanya sedikit aja, hanya kurang lebih sekitar 100 sampai 200 juta aja. Ini menjadi pembuktian bahwa ternyata semua orang bisa loh main properti kalau mereka tahu caranya. So teman-teman, buat yang masih pengen untuk punya passive income juga yang sama seperti aku, teman-teman bisa nonton video-videoku yang sebelumnya. Itu banyak banget orang-orang yang ngikut videoku dari awal sampai sekarang ini sudah punya kos-kosannya, bahkan bukan punya satu lagi tapi punya 3, punya 4, punya 5, asalkan mereka itu benar-benar mau belajar, praktek, dan ambil decision yang berani dalam hidupnya untuk mengakuisisi properti pertamanya. Teman-teman, thank you for watching. Seperti biasanya, semua akan properti pada waktunya. And I'll see you in the next video, guys. See ya!